Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Chin membalas, "Cukup, jangan bilang seperti itu. Dia itu bukan sampah. Aku kembali kali ini untuk mewakili Akademi Bintang untuk melihat apakah ada pemuda berbakat di kota kecil ini. Dan aku rasa dia layak untuk masuk ke Akademi Bintang." Apa? Dia layak? Apakah hal semacam ini baik-baik aja? Nona muda, apa Anda pikir saya juga bisa pergi? Aku pikir aku ini juga cukup layak. Chin membalas, "Meskipun kau bilang begitu, aku takut." Nona muda, "Baiklah, aku akan pergi dan melihat seberapa jenius pemuda yang Nona muda bilang. Nona muda, lihat aja." Dan si Mayue langsung nih pergi berangkat ke arah Qingyun. Lalu Qingyun mengambil pedangnya dan langsung menyerang ke arah Mayue. Dalam sekali serangan, Mayue langsung tumbang. Qingyun berkata, "Beragak keren. Namun semua yang kau katakan hanyalah omong kosong. Sekarang lihat siapa yang saat ini tersungkur di bawah kakiku. Dasar sampah. Hewan ternak pun lebih berguna daripada kau, sampah." Qingyun berkata, "Tunggu sebentar nak, tenanglah. Hentikan amarahmu." Qingyun bertanya, "Apakah ini caramu membalas semua kebaikanku?" Nak, kau udah salah paham." Hah? Salah paham? Apa itu artinya? Lupakan. Cepat pergi dan jangan pernah kembali ke sini. Paham? Qingyun bertanya, "Feng Hui." Feng Hui siapa? Mayue kah? Kan namanya Mayue, tapi dipanggil Feng Hui. Ya intinya mungkin ngomong ke Mayue mungkin ya. "Mayue, apa semua baik-baik aja?" "Hah, sial, akan kuhabisi kau. Pecundang sepertimu gak boleh pergi." Dan dia melancarkan skillnya nih, melancarkan serangannya. Ini skillnya kayak ada badak tuh, badak bercula 2. Lalu Qingyun langsung menyerang balik dan berhasil memotong tangannya. "Hah, lain kali bukan cuma lenganmu aja yang akan kupotong." "Hah, kuat sekali." Seorang bawahannya yang di belakang berkata, "Nona muda, apa yang harus kami lakukan?" Nona muda tiba-tiba, "Lupakan. Ayo kembali, lupakan apa yang telah terjadi." Lalu sekarang kita lompat nih ke beberapa hari kemudian. Dalam hati Qingyun, "Sobat lama, saat ini aku hanya bisa membuat kamu sarung seperti itu aja. Tinggal di situ untuk sementara waktu. Aku nggak tahu kenapa roh jahat dalam tubuh Roer menjadi tidak terkendali beberapa hari terakhir. Lebih baik aku pergi ke pasar gelap lagi." Terus ini Qingyun lagi jalan. Terus di kiri nih ada orang yang misterius nih. Dia berkata, yang itulah guys, yang suka ngambilin barang itu loh. Nah, dia berkata, "Teman kecil, aku menyarankanmu agar tidak memakai topeng itu. Sekarang, memakai topeng seperti itu hanya mencari kemokatan. Ini, aku punya topeng yang sesuai. Barang yang sangat..." Terus pas dilihat, ternyata Qingyun. Dan dengan cepat dia langsung kabur. Ini semua jebakan. Bukan masalah topeng. Dengan pakaian seperti itu, kau akan segera mokat. Dan kali ini, kau gak akan bisa memasuki pasar gelap lagi." Terus ternyata, Qingyun berhasil menangkapnya. Qingyun bertanya, "Maksudmu aku gak bisa memasuki pasar gelap dengan pakaian seperti ini?" Dia menjawab, "Ya benar, itu karena kau pantas mendapatkannya." Terus tiba-tiba ada si Patian guys. "Hei, pemuda yang di depan, cepat berhenti." "Akhirnya bisa juga aku menangkapmu, bijingin." Dengan ciri-ciri seperti itu, sudah jelas kalau itu kau. Terus pas di pas dipeluk nih, dibawa,
Hah? Ternyata baju dituker guys. Jadi baju yang Qingyun pakai dipakai ke yang orang misterius itu. Dia berkata, aku hanya pedagang kecil yang mendirikan warung di pinggir jalan dan melakukan bisnis kecil, jujur serta taat. Bagaimana bisa Anda menangkap saya? Tuanku, bukankah Anda menganjurkan untuk mendirikan warung pinggir jalan sebelumnya? Pak Tian berkata, jangan keluar dengan berpakaian seperti ini. Sungguh, itu membuatku sangat gak nyaman. Kalian, cepat, kembali patroli. Baik. Terus ini tuh. Jadi baju yang misterius tadi diambil sama Qingyun. Hei, itu kan buah api. Qingyun ngeliat ke buah api. Orang yang jual berkata, aku Kutan, pemilik toko ini. Kutan, alkemis berlengan satu. Apakah Tuan tertarik pada buah api ini? Qingyun bertanya, apa kau menjual buah api ini? Kutan menjawab, hal-hal seperti ini tidak aku jual. Qingyun bertanya lagi, terus apa yang kau inginkan? Kutan menjawab, hanya satu yang kubutuhkan. Sebentar, apa ada pulpen? Qingyun, cepat ambilkan pulpen. Terus dikasih pulpen tuh. Nih, kau bisa menulis. Orang ini adalah yang kanan nih, yang kanan. Qingyun, ranah kekerasan surga dan manusia. Terus si Qingyun mulai menulis sesuatu. Qingyun berkata, baiklah, sekarang beri kepadaku. Hah, cepat sekali. Omong kosong. Apa yang kau tulis ini benar-benar gak masuk akal. Qingyun membalas, omong kosong. Di mana letak omong kosongnya? Apakah kau sengaja tidak ingin memberikanku buah ini? Kutan menjawab, seperti yang kita ketahui bersama, alkiminya hanya bisa dilakukan secara eksternal, baik dengan api pil maupun dengan api lainnya. Bagaimana bisa ada kekuatan internal untuk mengembangkannya? Apakah kau tak takut akan merusak bahan obat? Hehehe, kau lancang. Lalu Qingyun mengambil pedangnya dan menodongkannya ke Qingyun. Qingyun berkata, Kulau, apakah ini cara memperlakukan seorang tamu? Kulau siapa? Ya intinya begitulah. Qingyun melanjutkan, bakat yang bagus, 16 tahun, namun sudah berada di alam surga dan manusia. Akan tetapi, kau telah berada di ranah surga dan manusia lebih dari 2 tahun. Kalau kau ingin mendapatkan sesuatu, lakukan perlahan, jangan terburu-buru. Hah, kau, bagaimana kau bisa tahu? Pera menjawab, nah, Kulau. Mungkin Kulau tuh Kutan mungkin ya, kan namanya Kutan, nih Kulau. Qingyun berkata, nah Kulau, karena aku tidak puas dengan jawabannya, lalu aku akan pergi, nggak perlu buang-buang waktu di sini. Dalam hati Qingyun, benih api itu bagus, tapi aku nggak tahu apakah aku bisa memahaminya atau enggak. Terus pas lagi jalan, tunggu anak muda, ada apa lagi Kulau? Oh iya Kutan berarti ya manggil Kulau ya. Kutan berkata, apa kau sadar apa yang kau minta? Kulau, kalau tahu, nggak mungkin aku bertanya. Terus benih apinya dikasih tuh. Nih, aku ingin kau menganalisanya. Qingyun berkata, analisa? Aku sudah menulis jawabannya, namun kau yang tidak mengerti jawaban dariku. Dalam hati Qingyun, topikmu terkait dengan teori master alkimia bermutu tinggi. Aku tahu kau tidak akan menyerah. Qingyun melanjutkan, jika kau ingin menganalisanya, aku akan memberitahu selama kau memberiku satu hal lagi. Lancang, jangan terlalu jauh. Kutan berkata nih, Kutan menahannya. Baik, aku janji, selama kau menganalisisnya, aku akan memberikan apa yang kau minta. Master? Oh, masternya. Qingyun bertanya, apa kau serius? Kutan menjawab, orang-orang keluargaku tidak akan mengingkari ucapannya. Nah, kau bertanya soal pemurnian menurut perbandingan bahan pada resep pil kelas 4 dan juga langkah-langkah yang benar. Tapi beberapa bahan obat tidak dapat digabung hingga menyebabkan kegagalan ketika menyuling pil tersebut. Benar kan? Lumayan, aku pikir itu karena Danfang atau Tanfang memiliki rasio yang salah. Lagi pula, Tanfang ini sudah terlalu tua. Tapi si Qingyun membantahnya. Enggak, rasio Tanfang kuno ini tidak salah. Hah? Apa katamu? Qingyun berkata, menurut ucapanmu, pil rumput besi itu harusnya melalui proses lebih dari 3 hingga 4 kali per pemurnian. Dan saat dihaluskan, warnanya bukan kuning tapi hijau muda. Yap, benar, tepat sekali. Qingyun melanjutkan, itu karena pemurnian eksternal tidak dapat sepenuhnya menyempurnakannya. Pada titik ini, diperlukan untuk mengumpulkan qi alkemi internal untuk memperbaiki, yang biasa disebut gasifikasi oleh alkemis kualitas tinggi. Saat warnanya kekuningan, itu bisa dimurnikan sesuai dengan rasio yang tepat, tidak lebih tidak kurang. Hah, ini lalu bagaimana cara memadatkan energi alkemi internal dalam tubuhku? Qingyun menjawab, kau punya sedikit masalah tentang ini. Ini seperti kau memintaku untuk mengajariku menembus ranah kekerasan. Apa yang kau minta, maka akan kuberi. Tapi satu hal yang pasti, yaitu sebelum kau memadatkan energi alkimia internal, pertama-tama kau harus memadatkan energi alkimia di luar tubuhmu terlebih dahulu. Namun, Kulau,
kau harus membayarku sekarang. Aku sangat menginginkannya. Orang tua ini harus menepati apa yang dia katakan. Jadi ini untuk senior. Qing Yun membalas nih, bukan itu. Aku ingin api yang lainnya yang ada di lehermu. Apa katamu? Qing Yun bertanya, apa kau keberatan? Dalam hati Kutan atau Kulau, bagaimana dia tahu? Mungkinkah dia memiliki sesuatu yang menyebabkan api abnormal di tubuhnya? Kutan berkata, orang-orang dari keluargaku tidak akan mengingkari kata-kata mereka. Dan akhirnya diambil tuh kalungnya, iya kayak kalung gitu ya. Terus dikasih ke Qing Yun. Kutan berkata, senior, jujur aja, aku. Lalu tiba-tiba, sialan, berani kau merampok masterku. Cari mokat kau rupanya. Lalu tangannya langsung dilepas tuh. Dan itu adalah Patian ya guys. Komandan Hitam, Anda salah paham. Kulau, jangan khawatir, ini adalah pasar gelap. Gak ada yang bisa mengancammu di tempatku. Qing Yun berkata, babi, apa kau masih mengenaliku? Hah, kau? Apakah itu? Kau? Bocah nakal, kali ini kau pasti akan mokat. Dan dikeluarin tuh pedang hati hitamnya. Dan dia akan menyerang, menyiapkan serangannya ke arah Qing Yun. Lalu Qing Yun juga menyiapkan pedangnya tuh untuk diambil. Dalam hati Qing Ying, pedangnya keluar. Aku ingin melihat seberapa bagus kemampuan berpedangnya. Lalu ternyata ada yang menahan pedang Patian, tapi bukan asli, dan ternyata itu adalah klon. Klonnya Qing Yun menahan serangan dari Patian, sedangkan Qing Yun menyerang Patian secara langsung. Guntur, Patian berkata, siapa kau sebenarnya? Kau ingin menghabisiku? Aku adalah salah satu dari 4 wakil komandan pasar gelap, wakil komandan ortodoks Lin Pacai. Dan kalau kau berani menghabisiku, Omoshiroi. Omoshiroi. Apa kau mengancamku? Terus karena pertarungan itu orang-orang berkumpul. Hei itu, aku mendengar bahwa Lin Pacai, kenapa berubah lagi sih jadi Lin Pacai? Patian lah ya. Bahwa Lin Patian, wakil pemimpin pasar gelap, tidak sederhana. Iya benar-benar, dikatakan bahwa dia baru aja berusia 23 tahun dan sudah berada di tingkat ke-9 dari alam kekerasan, serta murid dari peringkat kedua dari Akademi Bintang. Jarang ada yang datang ke pasar gelap. Jadi pasar gelap umumnya diserahkan kepada 4 wakil komandan. Patian berkata, haha, takut, gak peduli seberapa kuat kau, akan selalu ada orang yang tidak mampu kau hadapi. Patahkan lenganmu dan tujukan kepalamu untuk mengakui kesalahanmu, maka aku akan melepaskanmu. Dan dengan cepat Qing Yun mengambil pedangnya nih, kau, dan langsung menghajarnya tuh, langsung memenggalnya, langsung kepala dari si Patian. Dalam hati Qing Ying, pedangnya sangat cepat, diimbangi serangan yang tepat. Jelas dia hanya berada di ranah kondensasi. Dan dengan cepat Qing Yun pun langsung pergi. Qing Ying berkata, bagaimana dia melakukannya? Kutan menjawab, kau ingin menanyakannya kan? Jangan khawatir, selama benih api yang lain ada padanya, aku bisa menemukannya dimanapun dia berada. Sekarang kita pergi nih ke sebuah tempat, tapi tempat tulisannya nggak ada di mana. Intinya seperti di sebuah kastil, mungkin di tempat kastil si Patian itu ya guys. Hey, siapa yang melakukannya? Ternyata dia melaporkan kejadiannya nih guys. Aku nggak tahu detailnya. Yang gue tahu, dia memakai penutup kepala dan pakaian hitam. Kurang ajar. Seseorang berani menghabisi wakil komandan pasar gelap di siang bolong. Jangan meremehkan pasar gelap di depan kedua mataku. Nah, orang ini adalah wakil komandan pertama. Dia di ranah kekerasan tingkat kedua. Untuk namanya belum dikasih tahu. Terus ada 2 orang lagi. Orang yang kiri adalah wakil komandan kedua. Yang kanan adalah wakil komandan ketiga. Wakil komandan kedua berada di ranah kekerasan tingkat kedua. Wakil komandan ketiga berada di ranah kekerasan tingkat pertama. Wakil komandan ketiga berkata, hei Patian sudah mokat. Mastery tidak akan menumpahkan amarahnya pada aku bukan? Semua pasukan hitam, dengarkan. Seret ke hadapanku pria yang memakai baju atau penutup kepala hitam. Gak peduli hidup atau mokat. Terus sekarang di suatu tempat di dekat pasar gelap saat ini. Terus nih orang-orang melihat suatu kejadian. Yaitu, tuh ini orang yang misterius tuh. Topi sama baju dibalikin. Hei, apa kau udah selesai? Ya, nih, terima kasih. Sama-sama. Dan ternyata baju ditukar lagi tuh. Jadi yang baju hitam dibalikin ke dia, baju yang lama dikasih lagi ke Qing Yun. Orang itu berkata, semoga aku tidak akan bertemu kau lagi sepanjang hidupku. Setan. Sekarang kita pergi nih ke sebuah rumah. Ayah, kau harus membalaskan dendam putramu ini. Dan di sini kita lihat ada Ma Yue nih guys. Ma Yue berkata, Ye Qing Yun menghabisi tungganganku ketika aku belum siap, hingga membuatku jatuh dan lengan kiriku patah. Sungguh tercela. Dan orang ini berarti ayah dari Ma Yue. Beraninya mematahkan lengan anakku. Keluarga Ye sungguh lancang. Erca, aku akan membalas dendammu atas lenganmu yang patah itu. Ayah, aku ikut. Aku ingin melihat dia mokat dengan mata kepalaku sendiri. Terus gak lama setelah itu
ada sekumpulan orang-orang berkuda datang. Mungkin ke keluarga Ye ya. Hei, berhenti! Ini kediaman pribadi keluarga Ye. Dan ternyata itu ayah dari Mayue. Untuk namanya belum kasih tahu. Tadi kayaknya ada harusnya namanya. Cuma kayak tadi nggak ditranslate, nggak ditulis. Jadi nggak ada namanya. Ayahnya Mayue berkata, "Kepung kediaman keluarga Ye untukku." Dan ternyata penjaga yang tadi dihajar tuh sampai tembus gerbang. Dan mereka pun masuk ke dalam. Patriark keluarga Ye berkata nih. Dia keluar. "Pelayan Feng, apa maksud Anda membawa banyak pejuang dan mengepung keluarga Ye-ku?" "Aku kesini hanya untuk mencari sampah dari keluargamu." Chang He berkata, "Oh, bukankah ini Tuan Ling? Siapa yang membuatmu seperti ini?" "Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu." Dan tuh, dihancurin tuh tulisan tulisan kayak keluarganya gitu loh biasanya tulisannya ya. "Aku tanya, apa kau bersedia menyerahkan Ye Qingyun? Kalau kau menolak, keluarga Ye akan berakhir hari ini." Chang He merespon nih, "Tunggu sebentar, Pelayan Feng. Jadi maksudmu Ye Qingyun yang menghancurkan Ling Chi? Bagaimana ini mungkin? Ye Qingyun hanya dirana 9 lapisan roh dinamis. Kau, guguk tua, apa kau mengejek putra orang tua ini sebagai pecundang?" Terus Qingyun keluar tuh. "Itu benar, putramu adalah seorang pecundang." "Qingyun, ayah, itu dia yang membuatku menjadi seperti ini." "Nak, jangan menangis. Kau juga gak perlu takut. Ayah akan membalaskan dendam untukmu. Sampah. Karena kau menggunakan cara tercela untuk melukai anakku, aku akan menghancurkanmu dengan seni bela diri roh tingkat ke-9 alam kekerasan." "Pelayan Feng, kau bisa makan kotoran, tapi kau jangan bicara omong kosong. Putramu yang ingin memamerkan kehebatannya di depan putri penguasa kota, tetapi skillnya gak sebagus bacotannya. Dia ingin menyerangku dari belakang, namun berhasil aku gagalkan." Chang He berkata, "Oh, Pelayan Feng, itu berarti dia yang salah. Dan keluarga Ye kami tidak akan menyerahkan Ye Qingyun. Lawan aku kalau kau mau. Kalian, kemarilah." Nih, di sini ada dateng nih guys. Nah, ini bagian lupa. Yang tengah guys adalah Haiming. Sedangkan yang kanan adalah ayahnya Haiming, yaitu Haitatu. Haitatu berkata, "Hahaha, sungguh kebetulan kita bertemu lagi." Ayah Mayue berkata, "Area yang ditempati oleh keluarga Ye di kota kiamat tampaknya lumayan luas. Apakah aku benar, Patriark Hai?" Haitatu merespon nih, "Hahaha, saya juga merasa begitu. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, penduduk kota telah meningkat pesat dan keluarga Yemu telah membuat ruang untuk keluarga Hai. Biar aku panggil orang-orang dari tempat lain. Patriark Ye, lihat betapa dermawannya Patriark Hai. Kami berdedikasi untuk pembangunan kota dan kesejahteraan orang-orang kecil di kota. Mari kita lihat sebidang tanah mana yang cocok untuk Patriark Hai. Patriark Ye, Anda bisa dengan mudah menyerahkan Ye Qingyun. Namun kenapa Anda malah memicu sebuah pertarungan?" Si Patriark keluarga Ye berkata, "Qingyun adalah patriark berikutnya dari keluarga Ye-ku, dan itu tidak akan pernah diserahkan kepada Anda." Haiming bertanya, "Yo, seorang sampah menjadi patriark, apa nggak ada orang lain yang pantas di keluarga Anda?" Qingyun membalas, "Haiming, kalau kau nggak ingin aku hapus seni bela dirimu, lebih baik tutup mulut busukmu itu. Kulau atau itu ya, kutan yang tadi. Berhenti menonton. Jika ada yang ingin kau tanya, cepat keluar." Nah tuh kulau tuh. Apa gue ganti kulau aja kali ya? Karena kan disebut kulau terus. Dan kulau pun keluar tuh. Kulau berkata, Iya aku keluar. Semua orang di sini." Masterku." Dalam hati ayah Mayue, "Sial, ada hubungan apa anak ini dengan masterku? Sungguh ini gak mudah. Master Alkimia peringkat ketiga itu sendiri tidak mengerikan, tapi ada terlalu banyak master yang mau bekerja untuk mereka, dan mereka juga didukung oleh asosiasi alkimia. Selain itu, dikatakan bahwa masterku ini masih dari keluargaku yang itu. Sialan, keluarga Ye benar-benar tahu cara memanjat, maksudnya cari teman atau sekutu ya." Ayah Mayue berkata, "Masterku, ini adalah masalah pribadi antara saya dan keluarga Ye. Saya harap Anda tidak ikut campur. Ini adalah rumput 3 kaki api naga yang langka. Saya harap Anda menerimanya. Ketulusan kecil dapat dianggap sebagai mie tipis untuk kota saya." Kulau berkata, barang yang bagus." Dalam hati ayah Mayue, tampaknya keluarga Ye tidak memiliki ikatan yang erat dengan masterku. Tiba-tiba, tapi kau menyogokku di siang bolong. Kau pikir aku ini apa?" Kulau, aku cuma bercanda." Kulau membalas, "Benarkah? Sudahlah, aku nggak ingin melihatmu lagi. Cepat, enyah dari sini." Ayah Mayue berkata, "Kulau, pemuda ini hanya sampah. Kenapa Anda harus menyinggung perasaan orang-orang di kota hanya demi dia?" Qingying membalas, "Tuan Feng." Oke, gue panggil Tuan Feng ya, ayahnya Mayue. "Tuan Feng, aku akan memberimu wajah dan memanggilmu Pelayan Feng. Namun, apa yang kau lakukan sungguh memalukan. Seorang pembantu rumah tangga kecil berlagak seperti seorang penguasa kota. Baiklah, ayo kita pergi dari sini." "Tapi ayah." "Diam kau, tunggu sebentar." Tapi mereka berdua gak peduli, tetap jalan terus. Qingyun melanjutkan, "Aku bilang tunggu, Pelayan Feng. Apalagi yang kau inginkan ya Qingyun? Hei, apakah kau yang melakukan ini?" "Benar, akulah yang melakukannya." Dan si Qingyun langsung memunculkan klonnya tuh.
apalagi yang kau inginkan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jedar, langsung tuh ditampar sama siklonnya. Ye Qingyun, akan kuhabisi kau. Qingyun berkata, Plan Feng, bagaimana jika aku menampar wajahmu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau. Terus si Tuan Feng lihat ke belakang tuh, ada si siapa? Si Kulau sama si Qingying. Akhirnya ya udah dicabut gitu kan. Haitatu berkata, Plan Feng, bagaimana dengan tanah untuk keluarga Haiku? Haiming berkata, ayah, lupakan aja. Ayo, kita juga pergi. Tapi Haitatu nggak mau. Nggak, kita bisa langsung mendapatkannya. Plan Feng, kita semua udah membicarakan hal ini. Bagaimana bisa kau pergi begitu aja? Dasar sialan. Lalu akhirnya mereka pun pergi. Qingyun berkata, baiklah, guguk yang menggonggong sudah pergi. Selanjutnya, kita bisa bicara, tuanku. Kulau merespon nih, aku nggak berani. Tuannya kelihatannya sangat senang. Dalam hati mereka berdua, Qingyun dipanggil tuan oleh masterku. Apakah benar bahwa beberapa waktu yang lalu orang mengatakan bahwa Qingyun dapat membuat alkimia? Gak heran Tuan Liang pergi. Di antara para alkemis, bukankah hanya untuk mereka yang membuat alkimia lebih baik dari diri sendiri? Mereka berdua berkata, tuanku, mari silakan masuk. Kedatangan tuanku benar-benar anugerah bagi keluarga Ye saya. Kulau tapi nahan-nahan tuh. Tuan Ye, saya... Qingyun berkata, gak masalah, kita keluarga. Oh, saya tiba-tiba teringat bahwa masih ada sepanci sup di dalam kamar. Iya, saya juga tiba-tiba teringat bahwa aromaterapi belum dinyalakan. Hei, tuanku dan cucuku bisa duduk di sini untuk membicarakan hal-hal lain. Kalau bertanya, ini keluargamu menyalakan aromaterapi sendiri, terus merebus sup sendiri? Qingyun merespon nih, enggak. Saya tahu tetua kedua sangat lemah, jadi jangan beritahu orang lain tentang hal ini. Kulau berkata nih, tambah diduga, tuannya begitu mahir dalam alkimia di usia yang masih sangat muda. Saya ingin tahu apakah tuannya telah menguji kekuatan spiritual dan kekuatan spiritual api. Qingyun menjawab, belum sama sekali. Kekuatan spiritual mengacu pada ruang lingkup spiritual alkemis. Memiliki kekuatan spiritual yang kuat dapat dengan mudah menghabisi orang. Setiap tingkat sesuai dengan tingkat spiritual. Ahli alkimia membutuhkan setidaknya 10 tingkat kekuatan mental. Nah, ini ada tingkat-tingkatannya ya guys. Ada bawah, dari kalau yang kanan nih kekuatan roh api. Kekuatan roh api ada bawah, menengah, menengah atas super kuat. Terus kekuatan mental ada tingkat 10, 20, 30, sampai 80. Kekuatan spiritual api utama mewakili tingkat kedekatan dengan nyala api. Ini adalah kunci untuk mengendalikan nyala api selama proses alkimia dan juga merupakan kunci untuk menyerap api abnormal. Dalam hati Qingyun, dia adalah seorang alkemis peringkat ke-7 di kehidupan sebelumnya. Kekuatan spiritualnya secara alami melebihi tingkat ke-7 dan kekuatan spiritual sistem apinya juga telah mencapai tingkat super kuat. Super kuat itu berarti paling atas. Setelah terakhir kembali, itu semua belum diuji. Jadi, kekuatan spiritual di tubuh ini dan kekuatan spiritual dari sistem api masih belum jelas. Kulau bertanya nih, benarkah? Aku ingin tahu apakah tuannya bisa memperbaiki pil. Qingyun menjawab, bisa sedikit, tapi tuanku datang kemari mungkin bukan untuk menyelidiki intinya bukan? Tuanku bertanya lagi, tentu saja tidak. Saya ingin tahu apakah tuannya pernah mendengar tentang Doomsday Flame. Qingyun menjawab, Doomsday Flame, api hari kiamat yang berbeda dari daftar 88 api. Apakah tuanku mengatakan kalau api itu akan muncul di sini? Kulau berkata, tanpa diduga, meski tuannya masih sangat muda, dia tahu banyak tentang alkimia dan api yang berbeda. Membuat saya berpikir kalau tuannya adalah monster tua yang terakhir kembali. Sejujurnya, satu-satunya tujuan saya di kota kiamat adalah menemukan Doomsday Flame. Hubungkan lengan ini padaku. Ini lengan roh. Tuannya tahu. Qingyun menjawab, iya, di dunia ini banyak hal yang memiliki peringkat serta kondisi tertentu. Dalam hati Qingyun tambah diduga, di kota kiamat yang kecil ini, seseorang akan memiliki lengan spiritual. Sayang, itu cuma lengan roh tingkat rendah. Jika saja, dalam hati Qingyun, jika saja itu adalah lengan penghabis naga dari kehidupanku sebelumnya, itu pasti akan menjadi 3 keberadaan teratas di daftar lengan yang berbeda. Disempurnakan dari pedang naga, itu dapat diintegrasikan ke dalam lengan, bebas untuk beralih di antara 2 bentuk juga. Keberadaan yang bisa membuat naga ketakutan. Jika saja apa? Qingyun merespon, tidak apa-apa. Jika lengan roh ini lebih kuat, maka dia bisa menduduki peringkat 20 besar di daftar lengan yang berbeda. Tapi lengan ini juga merupakan harta langka bagi alkemis. Jadi Anda mematahkan lengan Anda, ingin menelan api hari kiamat dan menghubungkannya dengan lengan spiritual ini. Kulau merespon, Tuhannya bercanda. Bakat alkimia saya tidak membutuhkan anugerah lengan spiritual sama sekali. Terlebih lagi, bahkan saya nggak cukup yakin untuk menelan api hari kiamat dan menghubungkannya dengan lengan spiritual ini. Tangan saya patah di pagi hari dan tiba-tiba aja saya menemukan lengan spiritual ini. Gak ada kabar sama sekali tentang Doomsday Flame sampai beberapa waktu yang lalu. Jadi kau di sini untuk benih api yang berbeda? Kulau menjawab, tentu saja.
benih api yang berbeda sekarang adalah milik Tuan Ye. Setelah meminjamnya, itu akan dikembalikan. Dan sebagai gantinya, saya akan memberi Anda sebuah token keluargaku. Token keluargaku? Ya, keluargaku, saya. Qing Yun membalas, aku tidak ingin hal-hal imajiner. Ini nggak ada gunanya bagiku. Tapi Tuan Ye, ini pasti Anda nggak tahu tentang keluargaku ya. Tapi langsung dipotong tuh sama si Qing Yun. Kulau, mari kita bicarakan. Terus, aku ingin tahu apa yang Tuan Ye inginkan. Aku ingin Doomsday Flame. Apa? Tiba-tiba Qing Yun maju. Keparat. Apakah kau mempermainkan kami? Tapi Qing Yun berhasil menahannya. Qing Yun berkata, jadi gini kelakuanmu. Selalu mengarahkan pedangmu pada orang lain. Tuanku berkata, Qing Ying, cepat singkirkan pedangmu. Tuan Muda Ye, apakah Anda bercanda dengan orang tua ini? Orang tua ini ingin Doomsday Flame untuk menyatukan dengan roh. Namun Anda juga menginginkan api tersebut. Qing Yun merespon, sungguh presiden yang buruk. Kau bilang, aku ingin menyerap Doomsday Flame. Tetapi apakah tubuhmu sendiri bisa menyerap nyala api dari Doomsday Flame? Kulau membalas, bahkan jika tingkat keberhasilannya kurang dari setengah, saya akan bertaruh sekali. Apa yang hilang, aku harus mendapatkannya kembali. Qing Ying, ayo pergi. Kulau, jangan khawatir. Bagaimana jika aku bilang kalau aku bisa menghubungkan lengan spiritual ini untukmu? Hah? Apa kau bilang? Iya, tingkat keberhasilannya 95% dan jauh lebih tinggi daripada tingkat keberhasilan untuk melahap Doomsday Flame. Tuan Muda Ye, apakah itu benar? Serius lah, terserah kamu mau percaya atau enggak. Kulau, jangan percaya padanya. Jangan percaya ucapannya. Orang ini telah mempermainkan kita semenjak di pasar gelap. Kulau berkata nih, baiklah, ayo kita coba. Aku akan bertaruh untuk itu. Qing Yun berkata, aku sudah mengatakan, hal ini tidak ada gunanya bagiku. Kulau merespon, Tuan Muda Ye, yang ini hanya untuk hadiah untuk Anda. Terimalah. Qing Yun merespon nih, baiklah. Yaudah, kapan kita akan pergi? Kulau menjawab, beberapa waktu yang lalu, orang tua ini telah memahami perkiraan lokasi Doomsday Flame. Tapi di mana pastinya itu tergantung pada api berbeda yang Anda miliki. Nih, terus dibalikin tuh kalau yang kemarin tuh. Ini kan Anda nggak takut kalau saya mengambilnya dan tidak akan pernah mengembalikannya? Qing Yun menjawab, tidak sama sekali. Kulau melanjutkan, haha, tuannya sangat cerdas. Kalau begitu, saya dan Qing Ying akan tinggal di rumah tuannya untuk sementara. Ya udah, boleh aja. Terus akhirnya beritanya masuk tuh ke si Patrick dan juga Chang He. Apa katamu? Masterku ingin tinggal sementara di keluarga Yeku. Iya, Patriark. Patrick berkata, apa yang masih kau lakukan? Cepat, siapkan segala sesuatu untuk masterku. Chang He menambahkan, kita harus pergi sendiri, Patriark. Baiklah, ayo kita jalan. Lalu di sini Qing Yun memegang sebuah pil. Roer, dalam hati Qing Yun, pilnya sudah jadi. Aku nggak tahu Roer sedang apa sekarang. Hah? Loh, terus dengan cepat Qing Yun masuk dan pas dilihat, ternyata Roer dibawa kabur. Roer! Orang yang menculiknya berkata, ikutlah denganku. Kalau kau tidak ingin adikmu mokat. Hei kau, berhenti! Kau, manajer yang bertanggung jawab atas pemerintahan kota, benar-benar menculik seseorang di siang bolong. Dasar nggak tahu malu. Hah, sial, dia mengenaliku. Pencuri tua, berhenti di situ. Tapi si Roer terus melawan tuh. Gak ada sialan, menurutlah. Dan akhirnya Roer pun diturunin tuh, ditaruh di sebuah pohon. Salahkan aja kakakmu itu. Dia nggak bisa menjadi pria sejati. Aku akan mengajarinya bagaimana menjadi pria sejati. Aku akan menghabisimu untuk memberinya pelajaran agar dia belajar bagaimana rasanya menyinggung orang yang salah. Pencuri tua, hentikan! Lehernya cekek tuh. Tapi dengan cepat, Qing Yun langsung memegang tangannya. Dalam hati, ini harusnya si itu ya guys, si Plan Feng. Benar-benar kekuatan yang mengerikan. Qing Yun berkata, pencuri sialan, beraninya kau menyakiti adikku. Hahaha, aku masih punya satu tangan lainnya. Dan di sini, Qing Yun terkena serangannya. Tapi Qing Yun nggak apa-apa tuh. Qing Yun bertanya, Roer, apa kau baik-baik aja? Kakak, aku baik-baik aja. Kakak terluka. Qing Yun merespon, tidak apa-apa. Yang terpenting kau baik-baik aja. Lalu Qing Yun langsung nih mengaktifkan jantungnya yang di awal itu loh guys, jantungnya. Nah, dan sekarang Qing Yun berada di ranah spiritual kekerasan tingkat pertama. Hah, guguk tua yang gak tahu malu, kemari dan bertarunglah. Dalam hatinya, hah, penerobosan. Ah, meski begitu, apa kau lupa siapa dombanya? Lalu muncul lagi tuh badak berculanya. Dasar sombong. Kakak. Lalu Roer mengeluarkan burung phoenix hitamnya. Dalam hati Qing Yun, wah, roh seni bela diri Roer telah bangkit. Hah, itu Phoenix hitam. Ah, masa bodoh. Kalian dua bersaudara akan mokat di tanganku. Lalu dia pun langsung maju nih menyerang. Tapi tiba-tiba ada yang menahannya. Berhenti. Realitas yang kita lihat, orang ini adalah Feng San Feng. Realitas yang, di ranah realitas yang. Berani-beraninya kau menyerang orang dari klan Phoenixku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!